video kali ini saya akan membahas buku Madilog karya Tan Malaka. Jangan nonton video ini jika Anda takut untuk kritis. Bagi Anda yang akan nonton video ini, pastikan Anda telah memegang pulpen dan buku. Sesuai dengan pepatah, ikatlah ilmu dengan pena agar Anda tidak cepat lupa dengan yang dipelajari di video kali ini. Dalam buku Madilog ada beberapa gagasan utama yang perlu dipahami. Apa sajakah gagasan itu? Nonton video ini sampai akhir. Gagasan pertama yaitu konsep materialisme Tan Malaka. Materi sebagai dasar realitas. Tan Malaka mendefinisikan materialisme sebagai filsafat yang menganggap materi sebagai dasar dari semua realitas. Dengan pendekatan materialisme, Tan Malaka menolak supernatural yang sering dipercaya masyarakat Indonesia. Misalnya, nasib masyarakat Indonesia adalah takdir Tuhan, maka cukup pasrah saja dengan keadaan. Materialisme menganggap bahwa semua peristiwa memiliki penyebab material dan tidak ada kejadian yang tidak determinasi. Sehingga Tan Malaka menganggap ada sebab materi yang menyebabkan penderitaan masyarakat Indonesia. Kolonialisme lah yang dianggap sebagai sistem yang menindas dan mengeksploitasi masyarakat Indonesia. Materialisme membantu membangun kesadaran kelas di kalangan rakyat Indonesia untuk melawan penindasan kolonial. Materialisme menjadi landasan filosofis untuk pejuang kemerdekaan Indonesia, menekankan pentingnya peran rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Materialisme menjadi dasar untuk membangun masyarakat sosialis di Indonesia yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Gagasan kedua yaitu konsep dialektika. Konsep dialektika Tan Malaka merupakan metode analisis untuk memahami perubahan dan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Dialektika Tan Malaka menekankan bahwa semua fenomena sosial dan politik memiliki kontradiksi internal yang saling bertentangan. Maksudnya adalah penjajahan yang terjadi di Indonesia ada dua kelas, yaitu kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Kedua kelas akan terus bertentangan. Dari pertentangan kelas akan melibatkan negasi dari negasi, yaitu penghapusan dari penghapusan. Maksudnya adalah pertentangan yang terjadi antara kelas penindas dan yang ditindas akan menghilangkan salah satu di antara dua kelas ini. Hubungan dialektika dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dijajah adalah satu, kolonialisme sebagai kontradiksi. Tan Malaka melihat kolonialisme sebagai kontradiksi antara kepentingan penjajah dan rakyat Indonesia. Yang kedua, perjuangan kelas. Dialektika Tan Malaka menekankan perjuangan kelas antara rakyat Indonesia dan penjajah. Yang ketiga, perubahan sosial. Perubahan sosial dan politik di Indonesia dipandang sebagai hasil dari perjuangan kelas dan konflik sosial. Yang keempat, kemerdekaan sebagai tujuan. Dialektika Tan Malaka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tujuan akhir dari perjuangan kelas dan konflik sosial. Gagasan yang ketiga yaitu konsep logika. Konsep logika Tan Malaka dalam buku Madilog menjelaskan pentingnya berpikir logis dan kritis dalam memahami realitas sosial dan politik. Konsep logika Tan Malaka adalah yang pertama, logika formal. Tan Malaka menjelaskan logika formal sebagai alat untuk memahami struktur berpikir yang logis. Yang kedua, logika dialektis. Ia mengembangkan logika dialektis untuk memahami perubahan dan perkembangan sosial. Yang ketiga, prinsip identitas. Tan Malaka menekankan prinsip identitas A sama dengan A untuk memahami kesatuan konsep. Contoh konsep ini adalah penjajah adalah penjajah. Yang keempat, prinsip kontradiksi. Ia menjelaskan prinsip kontradiksi A tidak sama dengan tidak minus A untuk memahami perbedaan konsep. Contoh dari logika ini adalah penjajah tidak bisa menjadi pejuang kemerdekaan dan penjajah secara bersamaan. Yang kelima, prinsip eksklusi. Tan Malaka menekankan prinsip eksklusi A atau tidak minus A untuk memahami pilihan konsep. Contoh dari konsep ini adalah kolonial adalah penjajah atau tidak penjajah. Hubungan logika dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah. Yang pertama, kritik terhadap kolonialisme.
Logika Tan Malaka digunakan untuk mengkritik kolonialisme dan memahami dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemahaman realitas sosial. Logika membantu memahami realitas sosial dan politik Indonesia yang terjajah. Yang ketiga, perjuangan kemerdekaan. Logika Tan Malaka menjadi alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terakhir, pembangunan kesadaran. Logika membantu membangun kesadaran kritis di kalangan rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mencatat dan membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.